warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali di pembelajaran IPS kelas 7. Hari ini kalian akan mempelajari mengenai permintaan dan penawaran. Tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, menjelaskan pengertian permintaan dan penawaran. Yang kedua, menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran. Dan yang ketiga, mendeskripsikan kurva permintaan dan penawaran. Nah, itulah tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, anak-anakku, pasti kalian pernah berpikir, kenapa banyak orang yang kegiatan membeli suatu barang? Atau bahkan kalian sering melihat orang berjualan. Nah, dalam kegiatan ekonomi, kegiatan membeli atau menjual, nanti secara luas kita akan bahas mengenai permintaan dan penawaran. Permintaan istilahnya adalah demand. Sekali lagi ya, permintaan adalah istilahnya demand. Sedangkan penawaran istilahnya adalah supply. Berikutnya, kita bahas pengertian permintaan. Permintaan adalah jumlah keseluruhan barang atau jasa yang ingin dibeli oleh konsumen pada tingkat harga dan waktu tertentu. Itu. Kemudian, macam-macam permintaan. Yang pertama adalah permintaan efektif. Yang kedua, permintaan potensial. Yang ketiga, permintaan absolut. Kita bahas satu persatu. Apa itu permintaan efektif? Permintaan efektif adalah permintaan masyarakat terhadap suatu barang atau jasa yang disertai dengan kemampuan untuk membayar. Yang kedua adalah permintaan potensial. Apa itu permintaan potensial? Yaitu permintaan masyarakat terhadap suatu barang atau jasa yang sebenarnya memiliki kemampuan untuk membeli, tapi belum melaksanakan pembelian. Yang ketiga adalah permintaan absolut. Apa itu permintaan absolut? Adalah permintaan terhadap suatu barang atau jasa yang tidak disertai dengan daya beli. Ya, itu macam-macam permintaan. Sekali lagi, ada permintaan efektif, yang kedua permintaan potensial, dan yang ketiga permintaan absolut. Berikutnya, apa sih yang mempengaruhi permintaan tersebut? 1. Harga suatu barang. Jika harga suatu barang cenderung naik, maka jumlah barang yang diminta akan turun. Begitu sebaliknya, jika harga suatu barang cenderung turun, maka jumlah barang yang diminta akan naik. Itu faktor yang pertama. Yang kedua, yaitu harga barang lain. Nah, untuk harga barang lain, di sini ada yang pertama, ada barang substitusi, yaitu barang pengganti. Misalkan, kalian lihat di gambar itu. Jika harga kopi itu naik, maka permintaan terhadap kopi itu akan berkurang. Di sini ada barang substitusi. Orang berarti akan mengalih permintaannya kepada teh. Oleh karena itu, maka permintaan terhadap teh akan semakin meningkat. Yang kedua adalah barang komplementer atau barang yang saling melengkapi. Misalkan satu cangkir kopi biasanya diseduh dengan gula. Otomatis jika permintaan terhadap kopi, maka permintaan terhadap gula putih akan meningkat. Yang ketiga adalah barang netral. Maksudnya adalah barang yang tidak ada saling mempengaruhi satu sama lain.
Misalnya, jika harga kopi itu naik, maka tidak akan ada pengaruhnya terhadap harga pepaya. Itu ya, itu faktor yang kedua. Berikutnya, yang ketiga adalah pendapatan masyarakat. Nah, pendapatan masyarakat, jika pendapatan masyarakat semakin naik, di mana ini hubungannya dengan daya beli masyarakat, maka permintaan terhadap suatu barang akan naik. Berikutnya adalah selera masyarakat. Selera masyarakat ini adalah hubungannya dengan tren atau yang kekinian. Dulu orang hanya mengkonsumsi 1 gelas teh manis dingin. Nah, sekarang kalian tahu yang namanya Thai tea, yaitu campuran teh ditambah dengan susu, dimasukkanlah es. Itu. Nah, jadi permintaan terhadap teh, susu itu akan meningkat sebagai akibat dari bertambahnya selera masyarakat. Lanjut. Yang berikutnya adalah jumlah penduduk. Jika jumlah penduduk suatu negara itu akan bertambah, yang jelasnya jumlah penduduk suatu negara itu pasti bertambah, maka permintaan terhadap suatu barang itu akan bertambah. Nah, anak-anak, itu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Ya, coba kalian lihat tabel berikut ini. Kalian lihat harga 500. Jumlah barang sebanyak 10. Kemudian kalian lihat harga yang 1000. Jumlah barang yang diminta ada 8. Dan seterusnya. Dari tabel tersebut, kalian bisa menjelaskan apa yang namanya hukum permintaan. Hukum permintaan adalah jika harga suatu barang naik, maka jumlah barang yang diminta akan turun. Dan sebaliknya, itu. Nah, selanjutnya adalah penawaran. Apa itu penawaran? Sejumlah barang yang dijual atau ditawarkan kepada konsumen pada tingkat harga dan waktu tertentu. Istilah lain dari penawaran adalah supply. Sekarang jenis-jenis penawaran. Yang pertama itu adalah penawaran individu. Apa yang dimaksud dengan penawaran individu? Yaitu penawaran yang dilakukan oleh satu orang penjual. Sedangkan penawaran pasar adalah penjumlahan dari penawaran individu. Ya, jadi sekali lagi ada 2 jenis penawaran. Yang pertama adalah penawaran individu, kemudian yang kedua adalah penawaran pasar. Berikutnya, faktor yang mempengaruhi penawaran. Apa sih faktor yang mempengaruhi penawaran tersebut? Oke, kita lihat. Yang pertama adalah harga suatu barang. Jika harga suatu barang itu naik, maka apa yang terjadi? Jumlah barang yang ditawarkan akan naik. Dan sebaliknya, jika harga suatu barang itu turun, maka jumlah barang yang ditawarkan akan turun. Itu yang pertama. Yang kedua adalah harapan untuk memperoleh laba. Pasti yang namanya produsen atau penjual pasti menginginkan yang namanya laba besar atau laba banyak atau untung banyak. Ya. Jadi jika harga suatu barang itu naik, maka jumlah yang ditawarkan oleh produsen itu akan bertambah. Itu faktor yang kedua, yaitu harapan untuk memperoleh laba atau keuntungan. Biaya produksi. Coba kalian lihat. Untuk membuat satu buah roti, pasti itu memerlukan biaya produksi. Apa saja biaya produksinya? Bahan baku, tenaga kerja, atau bahan penunjang lainnya. Nah, jika biaya produksinya itu mahal, maka nanti harga yang ditawarkan oleh penjual itu akan mahal juga. Itu ya, itu biaya produksi.
Berikutnya, kemajuan teknologi. Akibat semakin majunya teknologi, maka produsen akan mengurangi jumlah tenaga kerja. Tapi ada nilai positifnya. Apa itu nilai positif? Nilai positifnya, jumlah hasil produksi akan lebih besar, akan lebih banyak. Otomatis penawaran akan semakin banyak pula. Itu kemajuan teknologi. Sekarang kita beralih ke kurva penawaran. Tadi sudah dijelaskan, yaitu mengenai kurva permintaan. Sekarang kurva penawaran. Oke, sekarang adalah kurva penawaran. Nah, sama halnya dengan kurva permintaan. Ya, di sana ada 2 tabel. Tabel yang pertama yaitu tabel mengenai harga roti coklat. Tabel yang kedua yaitu jumlah penawaran terhadap roti coklat. Nah, dari tabel tersebut kalian bisa membuat yang namanya kurva penawaran. Seperti apa? Oke, lihat. Garis vertikal yaitu menunjukkan harga roti coklat. Kemudian garis horizontal menunjukkan jumlah roti coklat yang ditawarkan. Nah, dari harga sama dengan garis jumlah barang, kita akan membuat kurva penawaran. Seperti ini. Anak-anak sekalian, demikianlah pembelajaran hari ini. Tapi, Ibu akan mengulas sedikit apa yang sudah disampaikan. Yang pertama adalah pengertian permintaan dan penawaran. Yang kedua, yaitu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran. Dan yang ketiga, yaitu mengenai kurva permintaan. Ya, demikianlah anak-anak pembelajaran dengan Ibu. Sampai ketemu untuk pertemuan selanjutnya. Tapi ingat, Ibu punya pantun. Yang keren itu bukan anak muda yang banyak gaya, tapi anak muda yang berkarya.